Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai traditional project management. Jadi kenapa sih disebut tradisional? Karena project management ini sudah sangat biasa atau sangat umum dilakukan untuk melakukan manajemen project. Nah, seperti ini contohnya ya. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan chart ini. Ini namanya Gantt chart. Jadi Gantt chart ini memang salah satu visualisasi yang banyak digunakan oleh traditional project management. Jadi di sini kita akan punya list dari task-task atau pekerjaan yang harus kita lakukan. Kemudian ada waktu mulai, waktu selesainya. Kemudian ada dependencies atau ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Artinya apa? Pekerjaan yang tergantung itu dia hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, di dalam traditional project management ini, kita butuh seorang project manager yang bisa memprediksi semua pekerjaan yang akan dilakukan selama berjalannya project. Ada 5 tahapan nih dalam traditional project management. Yang pertama, tahap initiation. Yang kedua, tahap planning. Kemudian yang ketiga, tahap execution. Yang keempat adalah monitoring and control ketika execution-nya itu dilakukan, dan yang terakhir ini closure. Nah, penekanan pada traditional project management ini adalah di bagian perencanaannya, karena di bagian perencanaannya ini harus sangat matang sebelum project ini bisa dijalankan. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi fokus dari traditional project management ini adalah pada perencanaan di awal. Jadi perencanaan di awal itu sudah harus bisa merencanakan apapun yang akan terjadi ketika atau selama proyek ini dijalankan sampai proyek ini berakhir. Dalam traditional project management, kita juga akan memproduksi banyak sekali dokumen. Kemudian di dalam traditional project management, di sini juga kita sebisa mungkin menolak perubahan. Karena segala sesuatunya sudah disepakati di awal dan direncanakan di awal. Kemudian produk, layanan, atau outcome yang dihasilkan itu hanya available setelah proyeknya selesai. Ini yang namanya iron triangle atau constraint triangle atau segitiga constraint, di mana di dalam traditional project management, scope atau ruang lingkup sebuah pekerjaan atau sebuah project itu harus sudah fix. Fix itu harus sudah tetap, harus sudah disepakati di awal. Kemudian yang kita estimasikan adalah resource atau sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan ruang lingkup yang sudah disepakati tadi. Kapan kita menggunakan traditional project management? Project-project dengan ketidakpastian yang rendah, maksudnya adalah project-project yang di awal memang sudah pasti. Misalnya jembatan, konstruksinya, bentuknya sudah pasti, gedung, lantainya, jumlah lantainya, material, dan segala desain yang di dalamnya sudah pasti dan sudah disepakati di awal, maka traditional project management sangat sesuai untuk mengerjakan proyek-proyek seperti ini. Namun tetap saja ada alasan-alasan di mana sebuah proyek itu bisa fail atau gagal ya. Karena apa? Karena kadang-kadang customer atau klien kita tidak tahu apa yang mereka mau di awal. Mereka biasanya baru paham ketika kita sudah mendeliver hasilnya. Mereka baru bilang, oh ternyata yang saya inginkan tidak seperti ini nih. Gitu. Nah, kemudian komunikasinya itu juga kadang-kadang kurang antara klien dengan development team. Nah, kadang-kadang apa yang dibayangkan oleh klien dengan apa yang dibayangkan oleh desainer atau developer team itu sangat berbeda gitu. Sehingga menghasilkan sesuatu yang ternyata klien itu tidak sesuai atau tidak seperti yang diharapkan oleh customer atau klien gitu ya. Kadang-kadang juga di dalam proyek itu bisa gagal karena terlalu banyak perubahan yang diminta gitu selama di dalam proyek. Perubahan itu sebenarnya ada dua macam ya. Ini sangat penting untuk dipelajari nantinya. Untuk dipahami, itu ada dua. Yang pertama yang sifatnya esensial, yang kedua sifatnya aksidental.
Nah, untuk yang esensial itu misalnya ada perubahan di bidang teknologi, ada teknologi baru yang muncul. Kemudian ternyata kompetitor kita melakukan launching produk baru. Kemudian juga bertambahnya pengetahuan atau pengertian kita terhadap sesuatu. Nah, hal-hal yang sifatnya esensial ini biasanya adalah hal-hal yang di luar kontrol dari kita. Kemudian ada perubahan yang sifatnya asidental. Nah, perubahan yang sifatnya asidental ini misalnya untuk product vision atau strategi yang tidak jelas. Nah, ini sebisa mungkin kalau yang asidental itu harus kita hindari. Misalnya tidak melibatkan stakeholder. Kemudian kita tidak cukup bisa mengidentifikasikan ketergantungan pekerjaan satu dengan yang lainnya. Jadi di sesi ini kita sudah belajar mengenai apa itu traditional project management, kemudian karakteristiknya, kemudian proyek-proyek apa sih yang bagus untuk diterapkannya traditional project management, kemudian hal-hal yang bisa dan hal-hal yang bisa membuat sebuah proyek itu gagal. Selanjutnya akan kita bahas mengenai agile project management.